Para suster, saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah merenungkan bersama mengenai doa. Santo Yosef menjadi teladan kita di dalam doa, menjadi salah satu pilar kehidupan kita sebagai religius. Sekarang kita akan melanjutkan permenungan kita, pertemuan yang ke-9 berkenaan dengan persaudaraan. Santo Yosef, model hidup persaudaraan. Oleh karena itu, marilah para suster, kita akan mendengarkan, membacakan bersama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, kita menyadari bahwa sebagai manusia beriman, apalagi sebagai religius pelaku hidup bakti, tentu kita sudah memberikan diri dan waktu kita untuk sesama kita, terlebih untuk orang-orang yang sekomunitas, yang serumah dengan kita, di mana kita hidup bersama dalam semangat persaudaraan. Kita tentu hidup dalam komunitas dengan memiliki acara harian bersama, dan acara harian itu mengikat kita bersama dalam komunitas religius dan melakukan pelayanan tertentu. Ada pertanyaan yang bisa kita ajukan, barangkali juga menolong kita di awal permenungan kita mengenai persaudaraan ini. Apakah kita pernah kecewa dengan orang-orang serumah, anggota komunitas kita? Harus kita akui dengan jujur bahwa kita pernah kecewa dengan orang-orang yang dekat dengan kita, saudari-saudari kita yang tinggal bersama sekomunitas dengan kita. Sebaliknya juga, apakah saudari-saudari sekomunitas kita pernah dengan kecewa dengan kita masing-masing? Apakah saudari-saudari sekomunitas kita pernah kecewa dengan kita? Harus juga kita akui dengan jujur bahwa saudari-saudari kita, orang-orang yang dekat dengan kita, satu atau dua orang di antara mereka pernah kecewa dengan kita. Inilah tantangannya para suster, saudari-saudariku yang terkasih. Kita dibangun untuk membangun sebuah komunitas. Kita diundang untuk menciptakan sebuah persaudaraan. Saya lalu teringat ketika saya untuk pertama kalinya masuk dalam biara Karmel komunitas. Dalam sebuah kesempatan konferensi, formator kami saat itu mengingatkan demikian, kalian datang dengan pelbagai macam daerah, suku, dan bahasa. Tentu di awal harus banyak berjuang dan menyesuaikan diri. Kalian datang bukan untuk menikmati persaudaraan yang sudah jadi, melainkan bagaimana berjuang
untuk membangun, menciptakan persaudaraan. Dan itulah juga para saudara-saudari-saudariku yang terkasih, masing-masing kita alami betapa tidak gampang untuk hidup bersama dalam komunitas persaudaraan. Tapi kita disatukan oleh semangat yang sama, semangat religius, semangat karisma PRR untuk bersama-sama membangun persaudaraan, hidup bersama dalam komunitas. Sehubungan dengan hal ini, pada kesempatan secara istimewa ini, kita mau menimba dari semangat hidup Kristiani dan juga tentu semangat Santo Yosef untuk menciptakan, membangun persaudaraan itu. Persaudaraan sejati dan hidup bersama yang sehati sejiwa, sebagaimana dihayati oleh jemaat perdana di Yerusalem yang kita bacakan juga di awal tadi, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 dan 47 adalah semangat bagaimana orang membangun persaudaraan yang sejati. Konsili Vatikan kedua dalam dekret tentang pembaharuan dan penyesuaian hidup religius Perfecte Caritatis mengatakan, menurut teladan gereja perdana, ketika golongan kaum beriman hidup sehati dan sejiwa, hendaknya kehidupan bersama, bertekun dalam ajaran Injil, dalam liturgi suci, dan terutama dalam perayaan Ekaristi, dalam doa serta persekutuan semangat yang sama. Konsili Vatikan kedua dalam dekret ini mengundang kita semua kaum religius untuk juga membangun sebuah komunitas yang sehati dan sejiwa. Dalam nomor yang sama itu, Konsili Vatikan kedua dalam Perfecte Caritatis nomor 15, para Bapak Konsili masih menegaskan bagaimana berjuang untuk membangun persaudaraan. Sebagai sesama anggota Kristus, para religius hendaknya dalam pergaulan persaudaraan bersaing dalam saling menghormati. Surat Rasul Paulus pada umat di Roma bab 12 ayat 10, dan sambil saling menanggung beban mereka. Surat Rasul Paulus pada umat di Galatia bab 6 ayat 2. Dalam komunitas religius, dalam membangun persaudaraan, kita justru bersaing dalam saling menghormati. Bukan bersaing dalam mencari nama dan hal-hal lain, tapi bersaing dalam saling menghormati dan sambil menanggung beban sesama saudari kita. Cinta kasih yang menjadi daya pengikat sumber kekuatan itu sendiri. Cinta kasihlah yang menjadi daya pengikat, sebuah kekuatan untuk membangun persaudaraan. Kembali Konsili Vatikan kedua dalam Perfecte Caritatis nomor 15 dikatakan, sebab berkat cinta kasih Allah yang karena Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam hati mereka, komunitas sebagai keluarga yang sejati dihimpun dalam nama Tuhan, menikmati kehadirannya. Adapun cinta kasih itu kepenuhan hukum serta ikatan kesempurnaan. Berkat cinta itulah kita tahu bahwa kita telah dipindahkan dari maut kepada kehidupan. Bahkan persekutuan para saudara menunjukkan kedatangan Kristus, dan padanyalah bersumber daya kekuatan merasul yang besar. Sungguh sangat indah apa yang diungkapkan hal ini, bahwa cinta kasihlah daya pengikat, sumber kekuatan dalam membangun komunitas. Karena pertama-tama Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam hati kita, sebagaimana dikatakan oleh surat Rasul Paulus pada umat di Roma bab 5 ayat 5. Lalu juga menikmati kehadiran Allah justru dalam komunitas, Matius 18 ayat 20. Lalu juga cinta kasih itu kepenuhan hukum,
dalam surat Rasul Paulus pada umat di Roma bab 13 ayat 10, serta ikatan kesempurnaan surat Rasul Paulus pada umat di Kolose bab 3 ayat 14. Lalu surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 14, kita telah dipindahkan dari maut kepada kehidupan. Dan bahkan persekutuan para saudara menunjukkan kedatangan Kristus. Yohanes 13 ayat 35 dan Yohanes 17 ayat 21, di mana cinta kasih jadi daya pengikat di dalam membangun persaudaraan. Lalu juga persaudaraan itu juga terungkap dalam melibatkan diri dalam karya-karya komunitas. Persaudaraan juga terungkap dalam melibatkan diri dalam karya-karya komunitas. Perfecte Caritatis nomor 15, Dekret Konsili Vatikan kedua mengenai pembaharuan dan penyesuaian hidup bakti menegaskan, akan tetapi supaya ikatan persaudaraan antar anggota menjadi lebih erat, hendaknya mereka melibatkan diri secara lebih erat dengan peri hidup serta karya-karya komunitas. Melibatkan diri secara lebih erat dengan peri hidup serta karya-karya komunitas. Lalu Paus Yohanes Paulus II dalam anjuran apostoliknya mengenai hidup bakti vita consecrata menegaskan bagaimana seharusnya para pelaku hidup bakti membangun komunitas dan hidup dalam persaudaraan itu. Vita Consecrata nomor 42 sampai 4, Vita Consecrata nomor 42 dan 45. Hidup bersama dalam arti hidup bersama dalam cinta kasih merupakan lambang yang sangat jelas bagi persekutuan gerejawi. Persekutuan gerejawi terungkap di dalam hidup bersama, dalam persaudaraan, dalam cinta kasih, dalam komunitas. Corak hidup persekutuan gerejawi itu secara khas dipraktekkan dalam tarekat religius. Jadi persekutuan gerejawi, bagaimana anggota-anggota gereja mengungkapkan cinta kasih yang sejati secara khas dan khusus dipraktekkan dalam tarekat religius. Maka kita sebagai religius dalam hidup bersama dalam komunitas harus berjuang untuk membangun komunitas, karena di sana orang melihat bagaimana persekutuan gerejawi, orang yang hidup sehati dan sejiwa. Para religius menghayati perintah baru untuk saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Yohanes bab 13 ayat 34, hidup sebagai murid Kristus menurut Injil. Para anggota hidup bakti menyadari bahwa tidak mungkin ada kesatuan yang timbal balik, kesediaan untuk dengan murah hati melayani sesama. Tidak mungkin ada kesatuan sejati timbal balik kalau tidak ada kesediaan untuk murah hati melayani sesama. Kesiagaan untuk menampung mereka seperti apa adanya tanpa menghakimi. Matius bab 7 ayat 1 sampai 2. Dan kemampuan untuk mengampuni hingga 70 kali 7 kali. Matius bab 18 ayat 22. Murah hati melayani, kesiagaan untuk menampung mereka seperti apa adanya, kemampuan untuk mengampuni hingga 70 kali 7 kali. Suatu hal yang tidak mudah tanpa cinta kasih. Suatu hal yang barangkali juga sulit untuk dihayati tanpa kekuatan Roh Kudus, kekuatan yang berasal dari Allah sendiri untuk mewujudkan cinta kasih secara konkret di dalam kehidupan bersama. Sebagaimana halnya semangat jemaat perdana di Yerusalem yang hidup sehati dan sejiwa, selain di dalam Kisah Para Rasul bab 2
ayat 41 dan 47, tapi juga dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 35. Para religius melalui cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati mereka oleh Roh Kudus. Surat Rasul Paulus pada umat di Roma bab 5 ayat 5. Mengalami panggilan batin untuk berbagi bersama segala sesuatu. Kebutuhan materi, pengalaman rohani, bakat, kemampuan, inspirasi, cita-cita kerasulan, dan pelayanan kasih. Sebagaimana halnya jemaat perdana yang hidup dalam cinta kasih, dalam komunitas religius kita bersama-sama untuk membangun persaudaraan, membangun komunitas yang sehati dan sejiwa. Kita juga berbagi bersama segala sesuatu untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam perjalanan panggilan hidup kita. Kebutuhan materi, pengalaman rohani, bakat, kemampuan, inspirasi, cita-cita kerasulan, dan pelayanan kasih. Dalam hidup komunitas kaum religius dengan cara tertentu, bukan hanya sekedar menunaikan perutusan khusus, persekutuan persaudaraan itu sebagai ruang yang disinari oleh Allah, melainkan untuk mengalami kehadiran tersembunyi Tuhan yang bangkit mulia. Matius bab 18 ayat 20. Dalam hidup komunitas, kaum religius dalam cara tertentu bukan hanya sekedar menunaikan perutusan khusus, persekutuan persaudaraan itu sebagai ruang yang disinari Allah, melainkan untuk mengalami kehadiran tersembunyi Tuhan yang bangkit mulia. Hal tersebut dipupuk melalui sabda dan ekaristi, dimurnikan dalam sakramen tobat, dan oleh doa untuk kesatuan. Anugerah khusus roh bagi mereka yang dengan patuh mendengarkan Injil. Melalui sabda, melalui ekaristi, melalui tobat, kita sungguh-sungguh ditopang, dibantu, bagaimana mendengarkan apa yang dikehendaki Allah, membangun sebuah persaudaraan, komunitas yang sejati. Roh Kudus sendirilah yang membimbing jiwa untuk mengalami persekutuan dengan Bapa dan Putranya. Surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat 3. Dan persekutuan itu sumber hidup bersaudara. Jadi kita dikuatkan untuk membangun persaudaraan yang sejati, membangun kehidupan yang dikehendaki Allah dalam damai dan cinta kasih. Roh Kudus, roh damai, dan roh yang mempersatukan kita untuk mampu menghayati itu semua. Hidup bersaudara dalam komunitas memainkan peranan yang mendasar dalam perjalanan rohani para anggota hidup bakti, baik demi pembauran mereka terus-menerus maupun untuk sepenuhnya menjalankan misi mereka di tengah umat. Hidup bersama dalam komunitas memainkan peran yang mendasar. Di dalam perjalanan kita membangun hidup rohani para anggota hidup bakti, baik demi pembauran maupun untuk sepenuhnya menjalankan misi mereka, misi kita di tengah umat. Itulah sebabnya para suster saudari-saudariku yang terkasih, para pelaku hidup bakti harus semakin memantapkan hidup persaudaraan mereka seturut teladan komunitas perdana di Yerusalem. Itulah sebabnya para pelaku hidup bakti harus semakin memantapkan hidup persaudaraan mereka sehati sejiwa sesuai dengan teladan komunitas perdana Yerusalem. Sebagaimana halnya jemaat perdana di Yerusalem, para religius harus tekun dalam menerima ajaran para rasul, dalam doa bersama, dalam perayaan ekaristi, dan dalam berbagi apapun yang mereka miliki menurut kodrat dan berkat rahmat yang mereka terima. Mereka juga harus saling mengasihi penuh kemurahan hati
dan mengungkapkan semuanya itu dengan cara-cara yang sesuai dengan hakikat masing-masing tarekat, sehingga setiap komunitas akan tampil sebagai lambang Yerusalem baru yang cemerlang, kediaman Allah di antara manusia. Komunitas yang sehati sejiwa, komunitas yang sungguh-sungguh mau membangun persaudaraan yang sejati, sungguh-sungguh tak akan tampil sebagai lambang Yerusalem baru yang cemerlang, kediaman Allah di antara manusia. Wahyu, kitab Wahyu bab 21 ayat 3. Kesaksian jemaat perdana yang hidup dalam kegembiraan dan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 52 menjadi inspirasi bagi komunitas gerejawi, termasuk komunitas religius. Gereja mau mencanangkan bahwa kesaksian komunitas yang demikian tempat rasa sepi diatasi melalui kepedulian timbal balik. Sangat indah kita dengan hidup bersama sehati sejiwa, membangun persaudaraan yang sejati. Justru komunitas yang demikian itu menjadikan bahwa tempat rasa sepi diatasi. Karena di sana ada cinta kasih, ada kepedulian timbal balik. Komunikasi mengilhamkan kesadaran akan tanggung jawab bersama. Selain itu juga luka-luka disembuhkan melalui pengampunan. Luka-luka disembuhkan melalui saling mengampuni. Bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Suatu komitmen yang luar biasa untuk membangun komunitas yang sehati dan sejiwa. Serta komitmen tiap anggota terhadap persekutuan makin dimantapkan. Kesaksian hidup yang demikian membuat komunitas sungguh hidup, menyatukan kekuatan yang ada pada komunitas, menopang kesetiaan dan menjuruskan karya kerasulan semua anggota ke arah satu misi. Jadi kesaksian hidup komunitas yang sehati sejiwa itu sungguh menyatukan. Kerasulan kita diarahkan kepada satu misi bersama, kehadiran kerajaan Allah, menyatukan kekuatan yang ada pada komunitas dan juga menopang kesetiaan. Tentu kesetiaan dalam panggilan, kesetiaan juga ambil bagian dalam karya kerasulan. Gereja sungguh membutuhkan komunitas yang demikian, membangun jemaat-jemaat persaudaraan, dan dengan demikian komunitas religius berperan serta dalam evangelisasi baru sejauh mereka menyingkapkan secara konkret kesuburan perintah baru, yaitu cinta kasih. Jadi saat ini gereja sungguh membutuhkan komunitas yang demikian, komunitas persaudaraan yang sehati dan sejiwa. Karena dengan cara itu komunitas religius justru ambil bagian dalam misi gereja, evangelisasi baru, di mana mereka menyingkapkan secara konkret kesuburan perintah baru. Dan perintah baru itu tidak lain adalah perintah cinta kasih. Selanjutnya para saudara-saudari-saudariku yang terkasih, kita melihat Santo Yosef dan bagaimana penghayatan mengenai persaudaraan. Bagaimana membangun komunitas yang sehati dan sejiwa, membangun sebuah persaudaraan yang sejati. Santo Yosef dengan semangat hidupnya, ketulusan hatinya, cinta kasihnya yang mendalam, menghayati persaudaraan yang sejati. Santo Yosef tentu bersama dengan Maria dan Yesus membangun sebuah keluarga yang kudus, keluarga cinta kasih, membangun persaudaraan sejati.
Dalam arti tertentu, Yosef bersama dengan Maria dan Yesus dalam keluarga kudus Nazaret ini juga membangun komunitas yang sehati dan sejiwa. Santo Yosef misalnya siap untuk saling menanggung beban bersama Bunda Maria. Hal ini ditunjukkan oleh Santo Yosef dalam beberapa kesempatan menemani Maria dalam perjalanan ke Bethlehem. Kita ingat perjalanan yang jauh dan melelahkan dari utara ke selatan, dari Galilea ke Yudea, dari Nazaret ke Bethlehem. Suatu perjalanan yang jauh dan melelahkan. Tapi Santo Yosef karena cintanya yang luar biasa, ia mau menanggung beban itu, solidaritas, kesetiakawanan yang luar biasa dengan Bunda Maria. Lalu juga selama di Bethlehem saat mencari tempat untuk kelahiran Yesus dan saat kelahiran, bagaimana Yosef berjuang dari satu penginapan ke penginapan yang lain, dan akhirnya kepadanya ditunjukkan kandang yang hina, kandang Bethlehem. Juga menanggung beban bersama, bagaimana membangun cinta yang sejati, saling menguatkan dan meneguhkan dalam perjalanan hidup bersama. Juga Santo Yosef bersama Maria mempersembahkan kanak-kanak Yesus di bait Allah. Lalu juga dalam pengungsian ke Mesir. Secara istimewa pengungsian ke Mesir ini juga bukan perjalanan yang gampang, perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Tapi bagaimana Yosef setia kawan, Yosef solider dengan Bunda Maria untuk menyelamatkan kanak-kanak suci. Dan selama tinggal di Mesir sebagai seorang perantau, sebagai seorang pengungsi, tentu di tempat asing mengalami banyak suka dan duka, pahit dan manis, kesulitan lahir dan batin. Bagaimana Santo Yosef hadir di sana memberikan kekuatan kepada Maria, sekali lagi demi kanak-kanak suci. Dan bagaimana Santo Yosef tinggal di Nazaret, dan tentu bersama Maria dan juga Yesus yang bertumbuh menjadi remaja dan seterusnya. Juga bagaimana Santo Yosef ambil bagian dalam kebersamaan, di dalam solidaritas dan kesetia kawanan. Tentu juga bagaimana Santo Yosef dengan pekerjaannya sebagai tukang kayu menanggung beban bersama, setia kawan satu sama lain. Dan bagaimana akhirnya Santo Yosef juga dalam kekhawatiran, kegelisahan bersama dengan Bunda Maria mencari Yesus yang hilang di Yerusalem, dan akhirnya mereka menemukannya di bait Allah. Selama 3 hari mereka tentu cemas, mereka gelisah, tapi dalam rasa cinta kasih yang mendalam, solider, kesetia kawanan yang besar, mereka akhirnya juga bersama-sama menemukan Yesus. Sebuah pengalaman indah bagaimana Yosef menjalin persaudaraan, membangun cinta kasih dalam komunitas kecil keluarga kudus Nazaret. Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, semangat Santo Yosef itu tentu mengalir dari cinta kasihnya yang mendalam. Dia mau hidup sehati dan sejiwa dengan Bunda Maria. Ia sungguh mencintai Allah dan juga sangat mengasihi sesamanya. Itulah sebabnya para suster, saudari-saudariku yang terkasih, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam pahit maupun manis, Yosef dan Maria selalu bersama-sama mengungkapkan cinta kasih yang mendalam dalam membangun sebuah keluarga, sebuah komunitas kecil, keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Selanjutnya, saudara, para suster, saudari-saudariku yang terkasih, semangat Santo Yosef dalam membangun persaudaraan, solider satu sama lain bersama Bunda Maria mengalir dari cinta kasihnya yang mendalam. Ia sungguh mencintai Allah dan juga mengasihi sesamanya.
Itulah sebabnya para saudara-saudariku yang terkasih, baik dalam suka maupun dalam duka, Yosef dan Maria selalu bersama-sama untuk membangun sebuah keluarga kecil, komunitas yang sehati dan sejiwa, keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Selanjutnya, para suster saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana para suster kita sekalian, para suster PRR ini juga dipanggil untuk memiliki semangat yang sama, membangun persaudaraan, menciptakan komunitas yang sehati dan sejiwa. Sebagai religius, para suster PRR hidup bersama dalam persaudaraan menjadi salah satu unsur penting. Jadi komunitas persaudaraan, hidup bersama dalam persaudaraan, hidup sehati dan sejiwa menjadi salah satu unsur penting di dalam hidup sebagai anggota komunitas para suster PRR. Konstitusi para suster PRR menegaskan sebagai religius, setiap anggota kongregasi melakukan tugas perutusannya bersama para anggota lainnya. Ia dipersatukan dengan sesamanya itu dalam komunitas. Ia dipersatukan dengan sesamanya itu dalam komunitas sahabat dalam Tuhan. Sungguh indah. Ia dipersatukan dengan sesamanya itu dalam komunitas sahabat dalam Tuhan. Karena semua seperti dia juga telah minta diterima ke dalam persekutuan PRR yang dibentuk Yesus Kristus oleh panggilannya itu. Jadi sesama saudari kita dalam komunitas adalah sahabat dalam Tuhan. Karena masing-masing kita masuk dalam komunitas, termasuk para suster masuk dalam persekutuan PRR, telah minta diterima di dalam persekutuan PRR yang dibentuk oleh Yesus Kristus karena panggilan luhur, panggilan mulia itu. Konstitusi para suster PRR nomor 149. Lalu dalam konstitusi PRR nomor 150 kepada kita disampaikan bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah dasar dan model komunitas persaudaraan. Tritunggal Maha Kudus, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi dasar dan model komunitas persaudaraan kita. Allah Tritunggal adalah dasar dan model yang sempurna dari setiap persatuan manusia. Dalam baptis kita dipanggil untuk ambil bagian dalam kehidupan ilahi sebagai anggota keluarga Allah dan murid Yesus Kristus. Melalui kaul-kaul kita masuk dalam satu komunitas yang tertangkap dalam misi Putra dan Roh yang dikirim Bapa ke dunia. Inilah yang membawa kita ke dalam ikatan persatuan yang lebih mendalam terhadap satu sama lain, yang memungkinkan kita mewartakan sabda Allah dengan lebih berdaya guna. Kita mewartakan sabda Allah dengan lebih berdaya guna justru dari kesaksian hidup kita dalam membangun persaudaraan komunitas yang sehati sejiwa. Dan Allah Tritunggal Maha Kuduslah yang menjadi dasar dan model kita. Lalu dalam konstitusi PRR nomor 151 kepada kita disampaikan bahwa kita berkarya atas nama komunitas, bukan atas nama kita sendiri. Oleh karena itu dalam karya kerasulan dimanapun dan apapun yang kita layani, kita kerjakan atas nama komunitas, atas nama sebuah persaudaraan yang sehati dan sejiwa. Konstitusi 151 mengatakan, komunitas dibentuk oleh anggota-anggota yang ditentukan oleh pemimpin umum dan dewan pemimpin umum. Dimanapun kita hidup dan berkarya sendirian atau bersama, setiap anggota adalah anggota dari satu komunitas nyata, komunitas setempat atau kongregasi. Komunitas dibentuk oleh anggota-anggota yang ditentukan oleh PU, pimpinan umum, dan dewan pimpinan umum.
Dimanapun kita hidup dan berkarya, entah sendirian atau bersama, setiap anggota adalah anggota dari satu komunitas. Dia tidak lepas sendirian. Dia tidak terasing dari komunitas. Lalu juga dalam Konstitusi nomor 151 paragraf 1 disampaikan kepada kita, komunitas-komunitas kita harus menciptakan situasi dan lingkungan hidup yang memungkinkan kita untuk bersatu dan bertumbuh dalam visi misioner. Komunitas tidak akan mampu memberi kesaksian tentang cinta kasih Kristus bila anggota-anggota masing-masing tidak memberikan sumbangannya untuk membangun hidup komunitas dan tidak merelakan waktu serta tenaga secukupnya untuk itu. Saya perlu garis bawahi karena sungguh sangat indah apa yang disampaikan di sini. Komunitas tidak akan mampu memberikan kesaksian tentang cinta kasih Kristus bila anggota masing-masing tidak memberikan sumbangannya untuk membangun hidup komunitas dan tidak merelakan waktu serta tenaga secukupnya untuk itu. Kita merelakan memberikan waktu dan tenaga kita untuk membangun komunitas. Perlu diciptakan suasana yang memungkinkan komunitas dan jangan sampai ada orang yang merasa dilalaikan ataupun disingkirkan. Kita harus membangun sebuah komunitas yang sehati dan sejiwa. Jangan sampai ada di antara kita anggota komunitas merasa dilalaikan bahkan atau juga merasa disingkirkan. Lalu Ekaristi menjadi pusat hidup komunitas. Kita tahu setiap hari kita harus merayakan ambil bagian dalam Ekaristi, misa harian. Dan bagi para suster PRR, Ekaristi menjadi pusat hidup komunitas. Konstitusi nomor 154, hal itu disampaikan kepada kita. Pusat hidup bersama adalah Ekaristi. Kesatuan kita dalam Kristus bertumbuh secara istimewa dalam perayaan di mana kita dikuatkan oleh mendengarkan sabda Allah dan di mana roti yang satu itu kita pecah-pecahkan merupakan satu kesatuan dengan tubuh Kristus. 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 18. Sambil bersama mengelilingi meja Tuhan, kita disatukan dalam satu roh dengan semua anggota dan dengan semua yang kita layani. Dalam kehidupan bersama ini, Roh Kudus menyiapkan kita untuk menerima sabda, berbakti kepada Allah dalam ibadat, khususnya Ekaristi, serta menghayatinya dalam doa dan karya pelayanan dalam persekutuan dengan Roh yang sama. Selain itu, para suster saudara-saudariku yang terkasih, sungguh dibutuhkan kerjasama dalam karya kerasulan. Komunitas yang sehati dan sejiwa, persaudaraan yang sejati juga terungkap dalam kerjasama yang baik dalam karya kerasulan. Dalam Konstitusi 156 paragraf 3 kepada kita ditunjukkan, sejauh mungkin anggota-anggota tidak hidup atau bekerja sendirian, tetapi bersama dengan satu atau lebih sesama anggota. Sejauh mungkin anggota-anggota tidak hidup atau bekerja sendirian, tapi bersama dengan satu atau lebih sesama anggota komunitas. Lalu dalam Konstitusi 157, hal yang sama juga disampaikan. Tiap sesama anggota harus rindu bekerja sama. Yaitu tiap sesama anggota harus rindu bekerja sama dengan sesamanya dalam karya-karya yang dipercayakan oleh kongregasi kepada kita dan berusaha menyumbang andilnya pada pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Harus ada kerinduan untuk bekerja sama dalam karya-karya yang dipercayakan kepada kita. Kerinduan untuk bekerja sama adalah suatu ungkapan yang konkret, mengharukan, berkenaan dengan bagaimana membangun komunitas persaudaraan, membangun komunitas yang sehati dan sejiwa. Para suster saudara-saudariku yang terkasih,
Santo Yosef sungguh menjadi teladan kita dalam persaudaraan yang sejati. Dalam persaudaraan yang sejati. Santo Yosef menunjukkan bagaimana ia mau bekerja sama dengan Maria dan Yesus sebagai pusat kehidupan. Dan tentu mengalir dari cinta yang mendalam. Yosef bekerja bukan atas namanya sendiri, tetapi Dia yang mengutusnya, yang memanggilnya. Jangan takut hai Yosef untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan bagaimana Santo Yosef menghayati persaudaraan. Kita tidak hanya omong atau bicara tentang persaudaraan, tapi semestinya hidup dalam semangat persaudaraan. Kepada kita sudah ditunjukkan bagaimana membangun komunitas yang sehati dan sejiwa, komunitas persaudaraan yang sejati. Bagaimana Santo Yosef dengan caranya tanpa bicara, dalam keheningan dan diam, justru ia mempraktekkan membangun komunitas yang sehati dan sejiwa. Dan para suster saudara-saudariku yang terkasih, semuanya itu akan terungkap dalam cara hidup kita. Kita datang ke komunitas bukan untuk menikmati sebuah persaudaraan yang sudah jadi. Bukan untuk menikmati sebuah persaudaraan yang sudah jadi, melainkan untuk bersama-sama membangun dan menciptakan persaudaraan. Sekali lagi, kita datang ke komunitas bukan untuk menikmati sebuah persaudaraan yang sudah jadi, melainkan bersama-sama membangun, menciptakan persaudaraan yang sejati. Semoga kita semakin menyerupai Yesus di dalam membangun persaudaraan, di dalam membangun persaudaraan yang sejati. Dan tentu kita juga diundang untuk meneladan Santo Yosef di dalam perjalanan kehidupan kita menuju sebuah komunitas yang sehati dan sejiwa. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria dan Santo Yosef mendoakan kita semua. Amin.